Shalom, selamat pagi siswa-siswi SMA Kristen Trimulya dan Bintang Mulia. Senang sekali menyambut kalian semua di tahun ajaran yang baru ini. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan satu keyakinan bahwa pertolongan kita yang datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kiranya turunlah atas kita sekalian rahmat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus, pimpinan dan penyertaan daripada Roh Kudus, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Silakan bersaat teduh. Nats panggilan ibadah kita pada pagi hari ini diambil dari Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Awal tahun ajaran ini kita masih belum bisa bertatap muka. Walaupun kita di rumah, tapi percaya penyertaan Tuhan ada untuk kita. Walaupun di rumah juga sebagai anak Tuhan, kita harus terus berkarya karena sekaranglah waktunya untuk kita berkarya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Kita dapat bertemu kembali sekalipun lewat media online.
Tuhan, kami bersyukur untuk kesehatan, pemeliharaan, penyertaan, dan pimpinan Tuhan atas hidup kami. Bersyukur juga Tuhan, sebelum kami memulai tahun ajaran yang baru ini, kami boleh mengawalinya dengan beribadah. Kiranya Tuhan berkenan atas seluruh ibadah kami pada pagi hari ini. Dan Tuhan hadir dimanapun kami berada, sehingga kami beroleh sukacita melalui firman Tuhan yang akan disampaikan. Tuhan, tolong pimpin ibadah kami, tolong berikan kelancaran, supaya ibadah boleh berlangsung dengan baik dan lancar sampai selesai, dan kami juga boleh mendapatkan firman-Mu yang boleh tersimpan indah di dalam hati dan pikiran kami. Tuhan, kami juga memohon belas kasihan daripada-Mu, kiranya Tuhan juga memimpin supaya wabah COVID ini Tuhan boleh cepat lalu di antara kami, sehingga kami boleh kembali berada bersama-sama, bersekolah kembali Tuhan dalam keadaan yang sehat. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama-Mu Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa, meminta, dan mengucap syukur. Amin. Biarlah kami jadi bejana-Mu Tuhan yang memuliakan nama-Mu. Tanah liat yang mau dibentuk di tangan-Mu ya Tuhan. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu. Tersungkurku, tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk
Shalom teman-teman, apa kabar? Saya rindu kita semua dalam keadaan yang sehat dan baik. Nah teman-teman, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan, dan saya rindu firman Tuhan ini juga boleh memberkati kita semua. Saya akan membacakan beberapa bagian firman Tuhan untuk kita renungkan bersama. Yang pertama diambil dari Kejadian 39 ayat yang ke-9b, yang berbunyi demikian, bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Lalu satu lagi dari Roma 12 ayat 2 yang mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Demikian firman Tuhan, mari kita berdoa, mohon pimpinan Tuhan. Bapa di surga, kami menyerahkan untuk jam pemberitaan firman Tuhan ke dalam tangan-Mu. Tuhan tolong kami, biarlah hati kami sungguh hati seorang murid yang mau belajar dan boleh diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong kami, pimpin dan berkati kami semua. Ini kerinduan kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Teman-teman, satu kali saya dan teman-teman saya pergi untuk bertanding main futsal. Ini ceritanya beberapa tahun yang lalu sebelum saya menjadi hamba Tuhan. Nah, waktu kami bermain futsal tanding dengan orang lain, nah ada satu pemuda yang betul-betul mengganggu sekali. Pemuda ini kalau main futsal, dia suka sekali mengucapkan kata-kata yang kasar, yang tidak pantas diucapkan oleh siapapun juga. Nah teman-teman, jadi sepanjang pertandingan itu dia seringkali mengucapkan kalimat-kalimat yang sungguh gak pantas untuk didengar. Dan ini sungguh membuat saya sangat terganggu sekali. Belum lagi sifatnya petantang-petenteng, belum lagi gayanya seperti orang sok jagoan dan lain sebagainya. Nah teman-teman, singkat cerita, suatu kali saya beribadah di sebuah gereja. Saya tidak pernah beribadah di gereja tersebut, tapi kali itu saya datang pertama kali ingin mencoba beribadah di tempat tersebut. Nah waktu lagi asik menikmati pujian, asik menyembah Tuhan, saya kaget waktu saya melihat pemuda yang sedang bermain musik yang melayani di dalam ibadah itu. Teman-teman pasti bisa menebak siapa pemuda itu. Betul sekali teman-teman. Dia adalah pemuda yang bermain futsal yang menyebalkan itu. Nah teman-teman, pulang dari ibadah itu, di dalam perjalanan menuju kos saya mulai berpikir dan merenung. Oh ternyata pemuda itu orang Kristen. Oh ternyata pemuda yang menyebalkan itu adalah aktivis gereja. Tapi saya pikir kenapa di gereja dia bisa aktif melayani Tuhan, tapi kenapa kalau dia di luar gereja main futsal, tapi kenapa perkataannya, sikapnya, tingkah lakunya kok tidak menunjukkan bahwa dia adalah orang Kristen? Kenapa berbeda sekali? Nah teman-teman, saya kira teman-teman mungkin pernah mengalami apa yang saya alami. Teman-teman pernah melihat orang yang teman-teman tahu itu adalah orang Kristen, aktivis di sebuah gereja, tapi kok kelakuannya seperti orang duniawi. Nah teman-teman mungkin heran dan mungkin juga bisa kecewa. Nah atau teman-teman saya khawatir jangan-jangan orang lain pun melihat kita, mereka juga heran. Katanya orang Kristen, aktif melayani Tuhan, tapi kok kelakuannya tidak mencerminkan, tidak memperlihatkan bahwa dia adalah anak Tuhan. Nah, jadi teman-teman, mungkin sekali kebanyakan orang-orang Kristen tidak menunjukkan hidupnya adalah hidup sebagai orang Kristen yang otentik. Sekali lagi teman-teman, mungkin banyak sekali orang Kristen yang tidak menunjukkan bahwa kehidupannya adalah kehidupan orang Kristen yang otentik. Teman-teman, apa sih orang Kristen otentik yang saya maksudkan?
Nah, teman-teman, orang Kristen otentik yang saya maksudkan adalah dia betul-betul menunjukkan bahwa dia adalah orang Kristen yang asli, orang Kristen yang sejati, orang Kristen yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, yang terlihat di dalam sikap dan tingkah lakunya. Misal, penuh kasih, jujur, berintegritas, dan lain sebagainya. Nah, saudara, melihat banyaknya orang Kristen yang tidak bisa hidup memperlihatkan kekristenan yang otentik. Oleh karena itu, hari ini saya mengajak kita semua, mari kita sama-sama bangkit, mari kita hidup, kita memperlihatkan keotentikan kita sebagai anak-anak Tuhan. Nah, teman-teman, ada beberapa hal yang harus kita lakukan supaya hidup kita ini terus-menerus bisa menampilkan, memperlihatkan bahwa kita ini adalah orang Kristen yang otentik. Yang pertama, teman-teman, kita harus terus-menerus mempunyai hati yang takut akan Tuhan. Jadi yang pertama, teman-teman, mari kita terus-menerus mempunyai hati yang takut akan Tuhan. Teman-teman, di Mesir ada seorang bernama Yusuf. Yusuf ini bekerja dengan Potifar. Ini berarti Yusuf ini adalah bawahan Potifar dan Potifar ini adalah tuannya. Nah, teman-teman, selama Yusuf bekerja di rumah Potifar, Yusuf ini betul-betul orang yang menunjukkan bahwa dia adalah anak Tuhan yang otentik. Atau anak Tuhan yang betul-betul asli, anak Tuhan yang betul-betul bisa menunjukkan, memperlihatkan bahwa sikapnya, tingkah lakunya sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Tetapi teman-teman, Alkitab juga menceritakan satu kali Yusuf digoda oleh istri Potifar. Nah, jadi teman-teman, Potifar itu punya istri dan istrinya ingin mengajak Yusuf berhubungan suami istri. Nah, teman-teman, sampai di sini kita bisa melihat bahwa Yusuf sedang diperhadapkan dengan sebuah godaan. Sebuah godaan yang bisa membuat dia jatuh ke dalam dosa. Pertanyaannya adalah, bagaimana sikap Yusuf? Apakah Yusuf berkata tidak, sehingga dia terus bisa memperlihatkan bahwa dia adalah anak Tuhan yang otentik, atau dia menerima godaan tersebut dan dia hidup bersalah di mata Tuhan? Nah, tapi teman-teman, saya ingin kita mundur ke belakang sebentar. Tadi kita mendengar bahwa Yusuf itu adalah orang yang sungguh-sungguh jujur, berintegritas, orang yang mengasihi Tuhan. Mungkin waktu kita mendengar kalimat tersebut, mungkin kita bisa berkata, dia kan jujur, dia kan berintegritas, karena nggak ada yang melihat dia. Karena ada yang melihat dia, maksud saya. Makanya dia bisa bersikap jujur dan berintegritas, karena banyak yang melihat dia. Coba kalau tidak ada yang melihat dia. Apakah dia masih hidup jujur dan berintegritas? Jangan-jangan Yusuf jujur dan berintegritas mungkin karena nggak ada kesempatan untuk berbuat dosa. Coba kalau ada kesempatan, coba kalau ada peluang, mungkin sekali ceritanya akan berbeda. Nah, teman-teman, mungkin sama ya dengan kita di sekolah. Mungkin kalau di sekolahan kita melihat ada seorang pemuda, ganteng gitu ya. Kita mungkin bisa melihatnya, dia orang ganteng sekali seperti Lee Min Ho. Dan bukan hanya ganteng seperti Lee Min Ho, tapi dia juga orang yang jujur, berintegritas, gaya hidupnya betul-betul menunjukkan dia orang Kristen yang otentik. Nah, teman-teman, mungkin kita juga bisa ngomong dengan nada yang sinis. Lah iyalah, dia jujur dalam hal tidak mencontek. Karena ada guru di sekolah, di kelas. Coba gurunya kalau sudah kasih soal ujian, gurunya pergi, ninggalin dia. Mungkin ceritanya akan beda, dia akan nyontek. Dia jujur karena ada guru yang mengawasinya, makanya dia jujur, nggak nyontek.
Nah, teman-teman, mungkin kita juga bisa mengatakan, lah iyalah cowok itu mah jujur, tidak mencontek. Kenapa? Karena nggak ada kesempatan. Karena nggak ada orang yang kasih dia contekan. Coba kalau teman-teman yang lain kasih dia contekan, mungkin ceritanya akan lain. Jadi ya jujur karena nggak ada yang kasih dia contekan. Dia mau contek kemana? Nggak bisa, nggak ada. Sama juga dengan Yusuf. Sekali lagi, Yusuf mungkin jujur, berintegritas, karena nggak punya kesempatan berbuat dosa. Mungkin karena banyak dilihat oleh orang lain. Bagaimana kalau nggak ada yang melihat dia? Nah, teman-teman kembali lagi ke yang di awal-awal tadi. Sekarang nih, kejadian benar-benar. Yusuf sekarang punya kesempatan untuk berbuat dosa. Dan tidak ada orang yang melihat dia. Sekarang pertanyaannya, apakah Yusuf menolak atau dia menerima godaan itu? Teman-teman, kalau kita lihat ayat yang kita baca tadi, di ayat 9b, Yusuf berkata, bagaimana mungkin aku berbuat dosa yang begitu besar ini kepada Allahku? Teman-teman, dari ayat ini kita bisa mendapat jawabannya bahwa Yusuf menolak. Dan dia tetap bisa mempertahankan hidupnya sebagai anak Tuhan yang otentik di hadapan Tuhan dan di hadapan dunia. Mengapa? Karena dia mempunyai hati yang takut akan Tuhan. Nah, teman-teman, penting sekali mempunyai hati yang takut akan Tuhan. Percuma kalau casing penampilan kita ini oke, keren, isi kepala kita ini banyak, kita jadi orang pintar. Tapi kalau tidak mempunyai hati yang takut akan Tuhan, hidup kita akan gagal menampilkan hidup sebagai orang Kristen yang otentik. Teman-teman, saya ingin mengisahkan pengalaman pribadi saya. Tapi sebelumnya ini bukan untuk menyombongkan diri. Bukan itu poin saya. Saya ingin men-sharingkan bahwa apa yang saya sampaikan, kebenaran firman Tuhan ini betul kalau sungguh-sungguh ada dalam kehidupan kita. Betul akan menolong kita untuk terus memperlihatkan bahwa kehidupan kita ini adalah kehidupan orang Kristen yang otentik. Satu kali, teman-teman, ini berbicara mengenai sepak bola lagi. Nah, saya dan teman-teman kos saya itu tanding sepak bola di lapangan yang sangat bagus. Masalahnya adalah jam tanding sepak bola itu berbarengan dengan jam saya beribadah ke gereja. Dan sekaligus saya melayani menjadi guru sekolah minggu. Nah, ini satu dilema, satu pergumulan sekali. Mau main bola, lalu saya bolos dari gereja, nggak usah ibadah, lalu nggak usah pelayanan. Atau tetap ke gereja melayani Tuhan dan nggak main bola. Teman-teman, jujur berat. Berat sekali. Berat sekali. Lalu sebelum ke gereja, pagi-paginya saya sudah pakai baju rapi. Saya pergi ke lapangan sepak bola. Saya ngelihat teman-teman di sana sedang asik bermain sepak bola. Mereka berteriak, ayo deh main sepak bola. Kapan lagi bisa main di lapangan sebagus ini? Jujur tergoda sekali. Nah, teman-teman, sekali lagi saya bergumul. Mau pilih bola atau pilih ke gereja beribadah dan melayani Tuhan. Teman-teman, saya bersyukur pada waktu itu Tuhan tolong saya. Di dalam hati saya muncul satu kerinduan, Tuhan, aku tidak mau mengecewakan Tuhan. Aku ingin hidup yang menyenangkan Tuhan. Dan saya memutuskan, teman-teman, untuk naik angkot, pergi ke gereja, beribadah, dan melayani Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan untuk hal itu. Jadi teman-teman, betul sekali kalau kita mempunyai hati yang takut akan Tuhan, hati yang mengasihi Tuhan, hati yang sungguh-sungguh ingin menyenangkan Tuhan, hati yang tidak mau mengecewakan Tuhan. Teman-teman, saya percaya hidup kita itu akan sungguh-sungguh bisa menampilkan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang otentik, yang sejati, melalui sikap hidup kita. Teman-teman, sekarang COVID.
telah mengubah segalanya. Dulu kita ke gereja, langsung datang ke gedung ke gereja. Sekarang masih belum terlalu bisa. Sekarang kita bisa beribadah secara streaming, secara online. Nah, teman-teman, beberapa orang mengatakan sulit untuk beribadah secara streaming, sulit beribadah secara online. Dan akibatnya beribadah bisa dengan sikap hati yang tidak benar di hadapan Tuhan. Bisa datang beribadah dengan hati yang sesuka-suka hati kita. Tapi teman-teman, kalau kita punya hati yang takut akan Tuhan, hati yang mengasihi Tuhan, kalau ini terus ada kita pelihara, kita pupuk dalam hati kita, mau ibadah online, mau ibadah yang seperti hari Minggu, seperti biasanya, sikap kita sekalipun kita beribadah online streaming, kita pun akan tetap beribadah dengan sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Bukan hanya ibadah, bukankah di sekolah juga berubah? Kita nggak bisa lagi sekolah datang, belajar, bertemu secara langsung. Harus lewat online, harus lewat streaming. Teman-teman, itu godaannya jujur besar. Membuat kita bisa tidak serius untuk belajar. Mungkin juga kita bisa mencari celah untuk berbuat curang dalam belajar, dalam mengerjakan tugas-tugas ujian. Sangat tergoda sekali. Tetapi kalau kita punya hati yang takut akan Tuhan, ada guru, nggak ada guru, kita akan tetap jujur, berintegritas, belajar dan juga mengerjakan setiap ujian-ujian yang kita alami, yang kita jalani. Jadi teman-teman, teruslah jaga hati kita supaya terus memiliki hati yang takut akan Tuhan. Tuhan sudah berikan itu kepada kita. Mari kita terus jaga hati kita supaya terus kita mempunyai hati yang takut akan Tuhan. Yang pertama. Dan yang kedua adalah, teman-teman, supaya kita bisa terus menampilkan, memperlihatkan bahwa kita adalah orang Kristen yang otentik melalui perbuatan kita sehari-hari. Maka langkah yang kedua yang harus kita sama-sama kerjakan adalah kita harus terus-menerus memperbaharui pikiran kita. Ini yang diambil dari Roma 12 ayat 2 yang kita baca tadi. Teman-teman, pada intinya Roma 12 ayat 2 tadi mengatakan bahwa janganlah engkau serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budi. Teman-teman, ayat ini dengan jelas Paulus ingin mengatakan bahwa kita ini orang yang sudah diselamatkan, yang sudah diangkat menjadi anak-anak Allah, sudah dibenarkan. Mari jangan sampai hidup kita ini dibentuk dan menghasilkan gaya hidup serupa dengan dunia ini. Jangan sampai hal itu terjadi di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Teman-teman, bisa nggak kita bayangkan apa jadinya kalau hidup kita ini kebentuk oleh dunia? Sudah tentu hidup, tingkah laku, gaya hidup kita akan mirip seperti orang dunia. Hidup kita akan gagal untuk menampilkan bahwa kita adalah orang Kristen yang otentik, anak-anak Tuhan yang otentik. Kita akan gagal. Nah, oleh karena itu teman-teman, Paulus meminta jangan sampai hidup kita itu dibentuk oleh dunia ini sampai kita serupa dengan dunia ini. Supaya kita tidak serupa dengan dunia ini, nah, Paulus memberikan sebuah solusi. Solusinya apa? Berubahlah pembaharuan budimu. Artinya adalah kita harus terus-menerus mengubah pikiran kita. Nah, mengapa Paulus membahas mengubah pikiran ini? Kenapa ini hal yang penting sekali untuk dibahas oleh Paulus? Teman-teman, ada yang mengatakan hati-hatilah dengan apa yang ada di dalam pikiranmu. Karena itu sangat mempengaruhi bagaimana kita bertindak, bagaimana kita bersikap. Kalau pikiran kita penuh kejahatan, gak heran kelakuan kita juga akan cenderung melakukan kejahatan. Tapi kalau pikiran kita baik, maka tidak heran kalau kelakuan kita juga akan baik. Jadi sekali lagi hati-hati dengan apa yang ada di pikiran kita. Nah teman-teman, Paulus itu
Atau kalau kita melihat Alkitab itu menjelaskan bahwa memang waktu kita menerima Yesus, dosa kita sudah diampuni. Kuasa dosa itu sudah dipatahkan. Dan kita mampu untuk melawan kuasa dosa itu. Karena ada pertolongan Tuhan. Tapi bukan berarti dosa itu hilang dari kehidupan kita. Dan bukan berarti pikiran kita itu tidak tercemar lagi oleh dosa. Masih tercemar. Nah, teman-teman, pikiran kita yang tercemar oleh dosa ini akan mempengaruhi bagaimana kita bertindak. Kalau kita tidak mengubah pikiran kita, dosa itu yang telah mengkontaminasi pikiran kita akan mempengaruhi bagaimana kita bersikap. Dan tidak heran kita masih bisa jatuh berbuat dosa. Oleh karena itu, teman-teman, Paulus melihat penting sekali sebagai anak-anak Tuhan harus terus-menerus mengubah pikiran kita. Pikiran kita yang terkontaminasi oleh dosa terus-menerus harus diubah, dan diubah. Sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan. Nah, teman-teman, berubahlah pikiran kita. Pikiran kita harus terus-menerus senantiasa diubah. Apa yang tidak sesuai dengan firman Tuhan katakan, mari kita ubah sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan. Teman-teman, sampai di sini saya betul-betul mengamini lagi kebenaran firman Tuhan ini. Semakin mempelajari firman Tuhan, semakin memahami apa yang Alkitab katakan, semakin saya berkata, betul, iya dan amin. Karena ini sendiri yang saya alami, teman-teman. Teman-teman, dulu saya sempat hidup jauh dari Tuhan. Saya dulu suka merokok. Sehari bisa menghabiskan minimal 1,5 bungkus. Saya merokok seperti kereta api. Uang saya habis banyak untuk membeli rokok. Kalau ditanya kenapa dulu saya merokok, karena di dalam pikiran saya, merokok itu keren. Merokok itu gaul. Akibatnya saya merokok. Teman-teman lihat, apa yang ada pikiran saya mempengaruhi bagaimana saya bersikap. Lalu dulu, saya paling tidak suka untuk belajar. Makanya dulu dari SMP, SMA, bahkan kuliah S1, semua nilai saya hancur berantakan. Kenapa? Karena saya lebih suka menikmati hidup ini selagi saya masih muda. Saya tidak ingin masa muda saya habis karena terlalu banyak belajar. Saya ingin menikmati kenikmatan dunia ini. Nah, teman-teman, jujur, ini semua terjadi karena teman saya itu pernah ngomong sama saya, selagi lu muda, lu nikmati hidup ini. Kalau lu sudah tua, lu gak bisa lagi menikmati hidup ini. Nah, teman-teman, perkataan itu betul-betul nancap di kepikiran saya, dan itu mempengaruhi pemikiran saya. Dan makanya tidak heran, saya lebih suka menikmati kenikmatan dunia daripada saya menikmati serius dalam hal belajar. Tapi teman-teman, satu kali Tuhan menjamah saya dan saya banyak baca Alkitab, disitulah Tuhan mengubah pikiran saya. Teman-teman, saya sadar bahwa hidup ini bukan tentang saya, tapi tentang Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Saya sadar betapa pentingnya waktu untuk melayani Tuhan. Hidup ini diberi untuk kemuliaan Tuhan. Teman-teman, perlahan demi perlahan pikiran saya ini dirubah sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan. Dan saya bersyukur, teman-teman, ini juga mempengaruhi bagaimana saya bersikap, menolong saya untuk menjadi orang Kristen yang otentik, anak-anak Tuhan yang otentik di hadapan dunia dan juga di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, teman-teman, tidak heran kalau Paulus mengatakan ubah pembaharuan budi. Apa yang salah harus diubah, dan terus pikiran kita harus kita bawa sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan, dan kita bisa menjadi orang Kristen yang otentik.
Teman-teman, mungkin hari ini kita komplain, kita mengeluh, belajar online, sistem belajar online, semua harus streaming online. Ini suatu yang tidak ideal, membuat kita akhirnya mungkin kurang bergairah untuk belajar. Mungkin kita komplain dan kita tidak mau belajar. Tapi teman-teman, satu hal, mari kita ubah pikiran kita. Sekalipun kita bisa belajar dengan cara baru ini karena anugerah Tuhan. Mungkin sekali ini ada rencana Tuhan. Mari kita ubah pikiran kita. Kalau selama ini kita mempunyai pikiran, aku selama ini tidak mampu bisa belajar. Aku udah sanggup bisa belajar. Aku bodoh, aku jelek. Teman-teman, mari kita ubah pikiran kita. Kita mampu, karena ada Tuhan yang akan menolong kita. Kita unik di mata Tuhan. Kita indah di mata Tuhan. Kita tidak jelek, kita berharga di mata Tuhan. Kita bisa sekalipun belajar dengan cara digital yang baru ini. Dengan konsep yang baru, suasana yang baru. Kita mampu. Kenapa? Karena ada Tuhan bersama kita. Nah, teman-teman, mari kita terus mengubah pikiran kita. Sehingga sekalipun ada perubahan cara belajar, perubahan yang terjadi karena ada COVID-19 ini, kita tetap bisa memperlihatkan bahwa kita adalah orang Kristen yang otentik di mata Tuhan dan juga bisa menjadi saksi dimanapun kita berada. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Tuhan memberkati. Tuhan, biarlah kami sungguh bisa menjadi orang-orang Kristen yang otentik. Sekalipun terjadi perubahan di dalam cara belajar kami, mungkin juga cara hidup kami. Tuhan, tolong kami, mampukan kami. Dan biarlah sungguh firman-Mu ini juga menjadi penuntun bagi kehidupan kami. Untuk kami bisa melangkah menjalani hidup ini dan juga bisa belajar dengan baik dengan kondisi yang baru. Terima kasih ya Tuhan untuk hari ini. Kami bersyukur, kami berserah kepadamu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Biarlah pujian selanjutnya menjadi doa kita. Kita diubahkan menjadi seperti Yesus, punya hati, punya mata, dan jadi alat yang memuliakan namanya. Tuhan
mau jadi sepertimu. Semua siswa-siswi kita telah mengikuti kebaktian awal tahun. Dan hari ini kita akan memulai sekolah kita dengan cara yang baru, the new normal. Kita akan melakukan dari rumah. Kita akan menyebutnya dengan home based learning. Dan pembelajaran dari rumah membutuhkan sebuah komitmen yang kuat, disiplin yang kuat. Mengapa? Karena kita ada di rumah sendiri. Usahakan agar kita selalu disiplin dengan waktu yang ada dan kita pastikan mengikuti kelas-kelas yang sudah disiapkan. Agar semua hal yang sudah diberikan guru-guru tidak akan sia-sia. Ada hal baru yang ingin saya sampaikan kepada semua siswa-siswi bahwa kita akan memulai pembelajaran dibagi menjadi 2 bagian besar. Ya, bagian besar yang pertama adalah kita akan bersekolah dari pukul 8.30 dan kita akan memulai dengan renungan pagi. Terus dilanjutkan sampai pukul 1 dan semuanya adalah pelajaran tatap muka. Jadi semua siswa-siswi akan membutuhkan Google Meet untuk melakukan tatap muka dengan guru di kelas virtualnya masing-masing. Nanti pukul 1 hingga pukul 3 kurang lebih ya, ini akan diisi dengan jam ataupun slot waktu responsi. Artinya semua tugas, praksis, praktek, PR yang membutuhkan bimbingan atau responsi dilakukan di jam ini. Dan ini tidak harus melakukan tatap muka. Siswa-siswi bisa melakukan kontak komunikasi dalam rupa chat ataupun percakapan di Google Classroom. Dan ini semua memungkinkan untuk membuat semua siswa-siswi mengatur waktunya dengan fleksibel. Kalau kalian bisa membuat tugas atau menyelesaikan tugasnya lebih cepat, itu lebih bagus. Artinya bisa mengumpulkannya lebih cepat dan menggunakan waktu lebih yang ada untuk mengerjakan dan mengembangkan hal lainnya. Sehingga saya mendukung semua siswa-siswi yang selama ini sudah rajin, yang selama ini sudah mampu membagi waktunya, teruskan. Bagi yang masih butuh responsi atau bimbingan, gunakan waktu jam 1 hingga jam 3 untuk berbicara dan kontak dengan gurunya masing-masing. Dan ini akan menjadi sebuah pembaruan sehingga siswa-siswi diharapkan tidak menumpuk tugasnya. Ya, dan tidak terlalu lelah karena jam untuk tatap muka dibatasi sampai pukul 1 siang. Nanti lewat jam 1 siang sifatnya adalah responsi dan sesuai kebutuhan. Boleh tidak kalau kami melakukan Google Meet dengan guru di jam 1 jam 3 boleh saja ya. Tetapi durasinya tentu tidak akan dituntut selama jam pelajaran di yang pagi. Dan saya sekali lagi ingin mengucapkan selamat belajar, selamat berjuang dan tetap semangat di waktu dan kondisi yang baru 2020-2021. Sampai ketemu pada waktunya. Salam Bintang Mulia. Terima kasih untuk hambanya yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini dengan sama-sama berdoa. Tuhan, sekali lagi kami datang ke hadapan hadirat-Mu. Terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Pimpin kami Tuhan, agar kami dapat terus mengingat firman-Mu sepanjang tahun ajaran ini, bahkan sepanjang hidup kami, agar kami beroleh hikmat yang daripada-Mu untuk memilih melakukan yang baik, yang benar, yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, kiranya kasih, sukacita, damai sejahtera daripada Allah Bapa selalu menyertai kami, siswa-siswi SMA Trimulya, Bintang Mulia, guru-guru, kepala sekolah, dan juga seluruh jajaran Tuhan sepanjang tahun ajaran 2020-2021 ini, bahkan sampai selamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.